Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Pada video kali ini saya akan memberikan video tentang bagaimana cara meremote file ataupun mengupload dan mendownload file project kita, baik itu dari lokal ke hosting atau dari hosting ke lokal. Nah, jadi di sini saya maksudkan juga adalah kita bisa langsung coding ke server kita. Nah, jadi apa namanya? Di sini saya menggunakan text editor Atom. Nah, kalau misalkan Sublime saya nggak tahu ya kalau dia ada nggak untuk plugin remote ataupun remote file dari lokal ke server ataupun sebaliknya. Nah, di sini saya menggunakan plugin yang namanya Remote Sync. Jadi kalau Anda ingin menginstalnya pada text editor Atom, Anda tinggal pilih edit, cari saja menu preference, nanti tampil seperti ini. Anda buka pada bagian install, Anda cari namanya adalah Remote Sync. Kemudian dia akan tampil, mencari dulu sebentar. Nah, ini dengan catatan juga Anda sudah harus online ya. Anda pilih Remote Sync yang pada bagian ini, Remote Sync 4.1.8. Mungkin versinya akan berubah ketika Anda memiliki tutorial ini. Yang jelas nama filenya adalah Remote Sync dari Yongkang Chen ini. Nah, nanti setelah Anda install, Anda bisa langsung mengaturnya. Nah, bagaimana cara mengatur atau men-setting Remote Sync ini? Anda bisa klik di folder project Anda, kemudian pilih Remote Sync. Nah, di sini sudah disediakan pilihan upload folder change, kemudian download folder, di folder, delete folder, dan configure. Nah, tahap pertama Anda harus configure dulu atau mengatur dulu. Nah, dia akan ditampilkan tampilan seperti ini, yang dimana Anda bisa mengisikan hostname-nya apa atau domain Anda apa, kemudian target direktorinya apa, misalkan Anda ingin memasukkannya juga di dalam file ataupun di folder di dalam alamat azmikollegiair.com juga tinggal masukkan saja di sini misalkan azmikollegiair.com misalkan. Begitu juga misalkan Anda ingin meletakkan filenya itu ada di subdomain misalkan e-commerce.azmikollegiair.com ataupun yang lainnya. Nah, username dan password Anda masukkan data. Username adalah username ketika Anda masuk di akun cPanel. Kemudian passwordnya juga merupakan password yang ada di cPanel. Kemudian ada pilihan lagi di sini ada upload on save, use automatic writes dan delete local file atau folder upon remote delete. Nah, settingan yang saya sering gunakan adalah seperti ini. Jadi upload on save ini ketika Anda melakukan perubahan atau edit di codingan lokal, ketika Anda mengklik tombol save atau Ctrl S di keyboard, file yang Anda baru selesai buat tadi akan otomatis masuk ke dalam server. Begitu juga pada bagian delete local file atau folder penerima delete. Jadi ketika Anda mengklik delete file di lokal, di hostingan juga akan otomatis hilang. Nah, kemudian pada bagian bawah sini nanti akan tampil menu seperti ini, remote sync, kemudian jam berapa, upload kemana, dari URL-nya dari mana. Ini kan dari lokal, opt lam htdocs e-commerce, kemudian ht akses untuk nama filenya. Ini adalah tujuan kemana, jadi e-commerce.azmikollegiair.com .ht akses, statusnya komplit. Jadi kita juga bisa tahu ini statusnya apakah sudah diupload ataupun belum, dan juga berapa makan waktu untuk mengupload file ke servernya. Nah, kemudian saya akan memberikan demo, namun di sini akan saya post sementara videonya karena saya mau masukkan akun ataupun pengaturan dari remote sync saya, karena di sini mengandung username dan password cPanel saya. Baiklah, saya akan post terlebih dahulu, nanti akan saya lanjutkan lagi. Ini saya post. Nah, di sini sudah saya buat pengaturan di remote sync.json. Jadi misalkan nih saya membuat file baru di e-commerce ini. Jadi misalkan latihan.txt ini akan saya upload ke server. Jadi dengan cara adalah klik kanan, remote sync, upload file. Nah, Anda bisa lihat di sini prosesnya tadi kemana-kemananya dengan status komplit. Nah, coba kita buka misalkan dari browser itu di web saya. Itu tadi nama filenya apa? latihan.txt. latihan.txt. Ini agak susah karena posisi mic ada di dekat keyboard. Nanti kita bisa tampil seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau menghapus? Nah, menghapus caranya adalah kita klik kanan, kemudian kita
delete di sini. Atau kalau Anda ingin duplicate, Anda tinggal duplicate. Jadi misalkan ketika Anda klik delete di sini tidak akan berjalan. Namun ketika Anda menghapusnya dari menu remote sync, Anda pilih delete file, maka dia akan otomatis terhapus juga baik yang di lokal ataupun di server. Jadi bukan delete yang di bawah sini yang Anda pilih, namun delete yang ada di menu remote sync, delete file. Begitu juga kalau Anda ingin melakukan download file. Jadi misalkan Anda memasukkan file baru di server tapi Anda belum memasukkannya di lokal. Tinggal Anda klik misalkan di file ataupun di folder mana, klik kanan, remote sync, download folder, maka akan otomatis masuk ke dalam localhost. Jadi kita bisa mengatur baik itu yang ada di server ataupun yang ada di lokal melalui langsung coding di tempat Anda ngoding. Jadi sehingga satunya adalah menggunakan Atom. Jadi setiap kali perubahan ataupun penghapusan data itu bisa di remote langsung di dalam komputer Anda. Jadi tidak perlu lagi membuka cPanel, kemudian mencari file dulu, mendownloadnya atau mengeditnya di disk. Jadi kalau menggunakan metode seperti itu sangat tidak efektif dan efisien. Oke, nantinya akan saya jelaskan juga bagaimana cara menggunakan FileZilla yang sebenarnya fungsinya sama saja dengan si Atom Remote Sync ini. Namun bagi Anda yang membutuhkan tutorial ini, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menggunakan si aplikasi FileZilla. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.